Oke, dalam video ini merupakan video bukan pertemuan pertama, video materi pertama nutrisi ikan. Video materi pertama nutrisi ikan. Kali ini kita akan menganalisis dan membahas berbagai macam jenis pakan komersial, pelet. Ya, pakan komersial pelet, bukan pelet ilmu tapi pelet pakan ikan. Oke. Jadi pelet itu apa ya, bukan ilmu, beda lagi itu mah. Jadi pelet ini pakan ikan yang dicetak dalam bentuk butiran bisa ya, apa ini namanya, panjang-panjang ataupun lempengan, flake ya, kelihatan flake ataupun crumble ya, pokoknya dia dicetak dan terdiri dari berbagai macam material ya, bisa itu nabati atau hewani. Fungsinya memenuhi kebutuhan nutrisi dari si ikan ya. Jadi keywordnya pelet itu haruslah memenuhi kebutuhan nutrisi dari si ikan. Jadi ikannya bisa beraktivitas, bisa tumbuh, daya tahan tubuhnya baik, dan lain sebagainya. Pokoknya pelet itu haruslah memenuhi kebutuhan nutrisi dari si ikan. Jadi jangan kamu beli, kan ada beberapa jenis pelet yang spesifik. Jangan kamu salah beli pelet gitu maksudnya. Pelet untuk ikan mas, misalkan kamu pakai ke ikan kerapu. Nah, kalau nggak pelet ikan lele, kamu pakai ke ikan kerapu, itu tidak akan memenuhi kebutuhan nutrisi dari si ikan kerapu, si peletnya, atau mungkin tidak akan dimakan, mungkin. Oke. Di sini saya punya beberapa sampel pelet ikan, pakan komersial. Ya, kalau pakan itu kan ada pakan alami, terus ada pakan buatan. Pakan buatan itu berarti ada pakan komersial atau pakan rumah tangga. Yang akan kita bahas di sini adalah pakan komersial. Di sini saya ada beberapa sampel. Ya, ada ini satu. Terlihat berwarna agak pink. Ini yang flake. Yang flake mana? Nah, ini yang flake. Terlihat ada yang warna pink, ada yang warna kecoklatan. Ini pelet tenggelam. Ya. Ini yang tepung, bubuk halus. Ini yang crumble. Ya, kasar. Ini yang butiran. Ini yang butiran. Ini sama, cuma beda ukuran, beda nilai nutrisi, beda juga peruntukan. Apa yang akan kita bahas sekarang? Pelet. Apa yang akan kita bahas sekarang? Kita akan mengenali berbagai macam jenis pelet dan peruntukannya. Dari ini dulu. Oke. Ini merupakan salah satu jenis pelet apung, ya. Ini saya di sini agak kayak orang marketing pakan. Ini 781. 781-3. Ini. Seri 781 yang ukurannya paling besar, bukan seri apa ya, kode. 781 yang paling besar ini dari CPP. Ini dari CPP. Untuk nilai nutrisinya, nanti saya akan melampirkan juga linknya, dan akan saya sebutkan di sini. Jadi ini ukurannya, ya, mulai dari ukuran, kelihatan nggak? Ini ukurannya itu antara 3
3 sampai 4 mm. Ini ukurannya antara 3 sampai 4 mm ukurannya. Kenapa harus tahu ukurannya selain dari nutrisinya? Jadi jangan sampai teman-teman ngasih pelet ukuran ini ke ikan yang bukaan mulutnya belum bisa makan pelet ini. Jadi maksudnya ini pelet untuk ikan skala pembesaran, ya, karena bukaan mulutnya masuk ke ikan ukuran skala pembesaran. Jangan misalkan teman-teman ngasih ini ke benih atau ke larva. Misalkan teman-teman ini dilempar ke kolam benih atau kolam larva, kan ini dikerubunin sama si ikan ya, dikerubunin sama si ikan terus digigitin gitu, tapi tidak termakan utuh gitu. Jadi nanti di airnya banyak yang larut, terus kualitas airnya turun ya, karena memberi kontribusi terhadap penurunan kualitas air. Jadi amonianya meningkat dan lain sebagainya. Oke, jadi kenapa perlu tahu ukurannya? Biar tahu peruntukannya. Kenapa harus tahu ukurannya? Biar tahu peruntukannya. Ini berarti untuk ikan yang bukaannya mulutnya masuk ke sini, ya. Ini untuk skala pembesaran. Ini jenis pelet terapung. Ini jenis pelet terapung. Yang membedakannya dengan pelet tenggelam kan gampang ya. Ini tenggelam. Ini tenggelam. Ini terapung. Warnanya beda. Kalau warna beda itu dari material bahan baku. Jenis bahan baku yang dipakai. Peruntukannya juga beda untuk ikan ini sama ikan ini. Pelet apung itu mesinnya khusus, namanya extruder. Saya di sini kasih tahu mesinnya extruder aja cukup. Kalau di Tekpan nanti kita bahas lebih lanjut soal mesinnya. Extruder, nanti teman-teman masukin bahan baku, berbagai macam bahan baku yang sudah di mix, dicampur pakai mixer dalam kondisi kering ya. Terus dimasukkan ke sebuah alat besar, langsung keluar kayak gini. Tepungnya dimasukinnya dalam kondisi kering ke mesinnya. Bahan bakunya, tepungnya itu maksudnya. Kalau ini dimasukinnya dalam kondisi agak basah. Kalau ini extruder. Kalau di industri makanan sama kayak untuk buat ciki. Oke. Sampai mana tadi? Ukuran tadi sudah disebutkan. Ini untuk pelet yang ini ya, untuk 781 punya CP Prima, ini Hip Profit 781, ini punya nilai protein 31 sampai 33%. Jadi kisarannya 31 sampai 33% nilai proteinnya. Lemaknya 4 sampai 6%, kadar airnya 9 sampai 10%. Kalau di atas itu pasti mudah busuk dan sulit tenggelam. Untuk ikan, size ikannya 20 gram sampai 150 gram. Ya. Size ikannya 20 gram sampai 150 gram. Untuk feeding rate-nya 3 sampai 2%. Untuk feeding frekuensinya 2 sampai 3 kali sehari. Jadi kamu ngasih ini kan untuk ikan ukuran ke pembesaran. Kamu ngasih makannya 3 sampai 2% dari biomasa ikan. 3 sampai 2% dari biomasa ikan. Nanti kalau di nutrisi terapan kita bakal bikin program makan buat ikan. Kalau ini mah cukup tahu kamu ngasihnya 3 sampai 2% dengan frekuensi pemberian 2 sampai 3 kali sehari. Ngasihnya juga jangan misalkan jam 10 ngasih, terus jam 11 ngasih lagi. Jangan dihitung 2 kali yang kayak gitu mah. Jadi misalkan ngasih itu jam 8 baru nanti dikasih lagi agak sore jam 4 misalkan. Atau kalau mau 3 kali
ngasih jam 8, terus ngasih jam 1, terus ngasih jam 5 kalau misalkan 3 kali. Kalau misalkan ikannya nokturnal bisa digeser ke agak malam, tergantung jenis ikan. Kalau misalkan feeding time-nya, waktu pemberiannya ya. Apa ini tadi teh? Hiprofit ya, 781. Ini produk yang ini untuk pembesaran ikan lele air tawar. Untuk ikan air tawar, ikannya spesifik di ikan lele. Sebenarnya mah masih bisa dikasih ke jenis ikan yang lain, tapi pelet ini efektif di pembesaran ikan lele. Misalkan kalau dikasih ke ikan nila bisa nggak? Bisa, bagus. Nilai proteinnya tinggi. Kebutuhan protein ikan nila ada di bawah kebutuhan nutrisi protein pakannya ada di bawah 31% untuk ikan nila. Kalau dikasih ini lebih bagus lagi, tapi harganya ini lebih mahal daripada pakan ikan nila. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan kegiatan budidaya ikan nila terus dikasihnya pelet jenis ini, ya nanti margin keuntungannya akan lebih kecil daripada yang beli memang khusus untuk ikan nila, karena formulasinya dibikin untuk ikan nila dengan kebutuhan nutrisi si ikan nila. Dari sini ini ya terbayangkan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada sepertinya untuk ini. 781 Hiprofit dari CP Prima 781 min 3. Kalau di webnya tulisannya min 3. Ukurannya 3,2 sampai 4 mili untuk kelas pembesaran ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang ini. Ini adalah bintang 88. Bentar, bintang 88 itu saya takut salah. Sama. Bintang 88 itu dari CPP. Bintang 88 itu dari CPP. Ini pelet tenggelam ya. Ini bintang 88 min 2 kalau nggak salah. Ya, ini bintang 88 min 2. Ini bintang 88 min 2. Warnanya lebih terang daripada yang ini. Ini untuk pelet tenggelam. Jadi jenis pakan itu kan kenapa ada yang bentuknya crumble, ada yang bentuknya flake, ada yang bentuknya bulat-bulat terapung. Itu juga menyesuaikan dengan kebiasaan makan si ikan. Jadi kalau ini untuk ikan yang makannya di permukaan, jenis ikan yang makannya di permukaan, kalau dia dikasih makan naik ke permukaan. Kalau ini untuk ikan-ikan yang makannya di dasar. Ikan-ikan yang makannya di dasar. Ini tenggelam. Ikan-ikan yang makannya di dasar. Oke, balik lagi. Ini sama ini warnanya beda. Kenapa beda? Karena bahan baku yang dipakai beda. Nanti kalau video selanjutnya kita akan mengenali berbagai macam jenis bahan baku. Nanti kita bisa lihat warna dari bahan baku, warna dan bau dari bahan baku yang kita amati di pertemuan selanjutnya. Ini ya, baunya manis, lebih manis. Baunya manis. Tidak terlalu hanyir. Kalau yang ini ya, yang apung ini, baunya hanyir. Ya. Kelihatan nggak? Ya, baunya hanyir. Yang ini. Dari bau dan warna, kita mengambil kesimpulan, asumsi kita kan nggak tahu dia bahan bakunya dari apa ya, karena nggak ngelihat ke sana. Katanya aja. Terus dari kemasannya, ini untuk ikan emas, ikan nila, ikan gurame. Kalau ini untuk ikan lele.
ya, ikan karnivor lah. Tapi spesifiknya lele kalau di kemasannya. Apa tadi ya? Saya lupa lagi. Warna ya. Ya, bahan baku ya. Oke, bahan baku kemungkinan besar kalau kita analisis dari bau dan warna, ini lebih banyak menggunakan bahan baku hewani. Yang ini lebih banyak menggunakan bahan baku nabati, presentasinya lebih tinggi. Dari warna dan dari aroma. Ini sepertinya lebih banyak menggunakan tepung ikan. Kalau ini lebih banyak sumber protein nabati, mungkin dari tepung kedelai atau bungkil tahu dan lain sebagainya. Tapi kayaknya tepung kedelai kalau industri mah. Nah, kalau ini dari tepung ikan. Kenapa beda? Karena pertama kadar proteinnya beda ya. Kedua juga si ikan nila dan ikan mas itu dikasih protein nabati, mereka masih baik kemampuan cernanya ya, karena ususnya kan panjang ya. Di biologi perikanan juga sudah ukur panjang usus dari si ikan. Nah, jadi dia dikasih ini pun masih tumbuh dengan optimal, masih tumbuh dengan baik. Kalau si ikan karnivor, ikan lele dikasihnya ke ini. Kalau misalkan ini dikasih ke ikan nila, asalkan bukaan mulutnya masuk, nggak apa-apa, bagus. Jadi kebutuhan nutrisinya melebihi dari cukup. Kalau ini dikasihin ke ikan lele, jelek, kurang. Karena kebutuhan nutrisinya tidak memenuhi untuk si ikan lele beraktivitas dan tumbuh. Gitu. Jadi bisa nanti pertumbuhannya lebih lambat daripada yang dikasih pakan ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tentu saja tidak, karena saya bicara sendiri. Ini bintang 88-2. Nanti saya kasih linknya. Silakan teman-teman lihat dan baca dan catat untuk nilai nutrisinya. Biasanya juga tertera pada kemasannya, pada karungnya. Oke, untuk selanjutnya ini ada yang tepung. Tepung ini dikasih ke larva. Kalau ini produk dari Matahari Sakti Fengli 0. Kalau yang ini dari Matahari Sakti Fengli 0. Baunya hanyir sekali, lebih hanyir daripada yang ini ya. Baunya hanyir sekali. Ini kan tepung, jadi dikasihnya ke larva, spesifik ke larva karena ini tepung. Jadi kalau misalkan yang tepung jangan dikasih ke ikan benih atau ke benihnya yang ukurannya agak besar ya. Kalau benih yang kecil sih masih ya nggak apa-apa. Jangan dikasih ke ukuran pembesaran ataupun ke induk. Karena apa? Karena tidak akan termakan dengan baik, malah akan lebih banyak larut dalam air. Jadi ini dikasihnya ke larva. Kalau ke larva dikasihnya boleh ditabur di atasnya, boleh juga dilarutkan dengan air. Jadi ini si larva itu melihat ini seperti fitoplankton dan zooplankton yang larut di dalam air terus dimakan. Kadar proteinnya lebih tinggi dari yang itu, dari baunya juga ketebak. Ini kadar proteinnya 41%. Ya. Ukurannya, kalau di webnya ada ukurannya, di bawah 0,4 mm. Ya pokoknya mah tepung lah ya. Di bawah 0,04 mm.
lemaknya 7%, seratnya maksimal 3%, abunya 3%, kadar airnya 10%. Ini untuk larva. Jadi untuk saya bahas sedikit di sini ya. Untuk feeding rate dan feeding frekuensinya lebih tinggi, lebih besar dari yang ini, dari yang pembesaran. Kalau pembesaran itu feeding rate-nya biasanya 3%, 2%, terus feeding frekuensinya biasanya rata-rata 3 kali sehari. Kalau untuk larva itu jumlah persennya lebih banyak dan lebih sering. Ya, karena apa? Karena mungkin di FHA mungkin ya. Karena laju pengosongan perut dari si larva itu karena belum terbentuk sempurna jadi cepat. Jadi dia baru makan boker, baru makan boker, baru makan boker. Jadi waktu pemberiannya lebih sering. Minimal 4 kali. Standarnya 6 sampai 8 kali. Persentasenya ya 30 sampai 40% dari biomasa si larva. Dari berat larva. Bagusnya diberi sampai kenyang. Maksudnya diberi sampai kenyang itu saya bahas sedikit ya sebenarnya. Ini kita mah kan cuma untuk mengenali ini peruntukannya buat apa. Diberi sampai kenyang itu dia, kamu punya larva. Waktu makan jam 8. Jam 8 kamu bawa pakan sekarung, sekilo lah, jangan sekarung, sekilo. Nah terus kamu kasih makan sedikit-sedikit sampai kenyang. Udah respon makannya berkurang, udah berhenti. Terus nanti datang lagi ke situ 2 jam lagi, 3 jam lagi, kasih lagi sedikit-sedikit sampai kenyang. Nah, yang benar itu, yang bagus itu untuk larva kayak gitu cara pemberian pakannya. Kalau nilai nutrisinya tidak terpenuhi ya ketika larva, nanti jadi stunting, PNR. Ya, jadi nanti pertumbuhannya lambat, pauknya gampang kering gitu karena dia asupan nutrisinya kurang gitu ya. Mungkin teman-teman hoream ngasih makan atau apa gitu ya. Oke. Ini larva, tadi sudah saya sebutkan ukuran dan nilai nutrisinya ya. Ini hanyir. Biasanya ini dibikin dari satu jenis material. Biasanya dari tepung ikan saja. Ya. Kalau yang ini saya nggak tahu. Tapi kalau lihat nilai proteinnya 40%, kemungkinan iya. Tapi saya nggak tahu. Kemudian ya, yang jelas yang bentuknya kayak gini teman-teman kasih ke larva itu aja. Nanti nilai nutrisinya tadi kan udah saya sebutin, nanti juga bisa lihat di web perusahaannya. Nanti saya cantumin di link Google Classroom-nya. Ini punya saudaranya banyak sebenarnya. Ada family 1, family 2, family 2B, family 3S, family 3M, family 3L. Saya punya satu sampel saudaranya. Ini family 1, kelihatan nggak? Nah, ini family 1. Bentar, tangan saya kotor, terlihat kurang menarik. Ini family 1. Ini crumble. Crumble itu dia kasar, butiran kasar. Ya. Dia crumble, butiran kasar, dan ini biasanya untuk jenis crumble seperti ini diberikan pada ikan yang makannya di dasar. Kalau untuk family ini dia spesifik produknya untuk udang. Karena kadar proteinnya juga 40% terus sampai family 3L juga yang ukurannya besar, yang ukurannya hampir 2 milian lah. Yang ukurannya lebih besar dari ini. Oke, ini spesifik untuk apa tadi saya bilang? Ikan yang berenang di dasar. Berarti setelah kalau misalkan kegiatan pemeliharaan ikan ya ataupun udang itu, jadi setelah larvanya dikasih ini ya, kalau misalkan kita pakai pelet komersilnya, nggak pakai pakan alami, jadi dikasih ini terus sudah ini
bukaan mulutnya si ikan makin besar ya sama tumbuh, terus diganti, ini nggak usah dipakai lagi. Mana kelihatan nggak? Nah ini nggak usah dipakai lagi, pakai ini, pindah ke ini ya. Jadi bertahap, makin besar ukurannya, makin besar ukuran si ikan, makin besar ukuran peletnya. Nah ini contohnya, ini Fengli 0, ini contoh dari kemasannya, kelihatan. Oke, ini contoh dari kemasannya, di belakangnya ada tulisan dan berbagai macam. Fengli tuh kan ada bener Fengli 0, Fengli 1, kelihatan nggak? Kelihatannya Fengli 3 aja nggak apa-apa. Fengli 3, L, M, dan lain sebagainya. Ini juga ada di webnya, bisa teman-teman lihat nanti. Di depannya juga ada kemasannya. Nah ya, tuh, ini untuk udang, pakan udang, ada tulisannya nih. Pakan udang super intensif sempit. Bisa nggak dikasih ke ikan? Bisa, apa-apa. Malah nilai proteinnya tinggi, bagus. Tapi ngasihnya harus hati-hati, jangan sampai nanti merusak air, merusak kualitas air. Oke. Sekarang kita ke jenis pakan komersil yang lain. Di sini saya punya 3, ada 3. Ini saudaraan. Ini dari Matahari Sakti, ya. Sama kayak Fengli juga sama dari Matahari Sakti NS. Ini kita punya PF 500 yang ukurannya paling kecil, yang ini. Kelihatan? Kita punya PF 800, ukurannya lebih besar sedikit. Terus kita punya PF 1000 yang ukurannya lebih besar lagi. Kalau ini sama ini ukurannya hampir mirip, hampir sama Fengli 0. Oke. PF ini untuk PF 0 ya, saya sebutkan dulu. Untuk PF 0 ini ukurannya di bawah 0,4. Di bawah 0,4. Kandungan proteinnya 40%, jelas. Untuk larva pasti kandungan proteinnya mendekati 40%. Kalau misalkan di bawah itu berarti kebutuhan nutrisinya tidak akan memenuhi untuk larva tumbuh dan berkembang. Yang tadi saya bilang dia bisa stunting, TNR dan lain sebagainya. Daya tahan tubuh menurun, bukan menurun, daya tahan tubuh lemah dan lain sebagainya lah. Protein 40%, lemaknya minimal 6%, seratnya maksimal 3%, abunya maksimal 12%, kadar airnya maksimal 10%. Ya. Untuk PF 500. Ada yang ukurannya lebih kecil dari ini, tapi ini contoh yang saya kasih adalah ini. Berarti ini diberikan pada benih, ya. Ini diberikan pada benih, diberikan kepada benih ikan. Oke? Ya, jadi jangan kamu ngasih ini ke ikan untuk pembesaran, ya. Jangan kamu ngasih ini untuk ikan ukuran pembesaran. Nah setelah ikannya tumbuh lebih besar, kamu pakai pelet yang ukurannya lebih besar. Terus ketika si ikan ukurannya bertambah, kamu pakai lagi pelet yang ukurannya lebih besar lagi. 3 jenis ini adalah untuk benih, ya, untuk benih. Ini untuk benih, ini juga sama untuk benih. Benih yang kebiasaan makannya di atas. Ya, jadi dia kalau dikasih makan pelet itu dia naik ke atas. Kalau ini yang dia di bawah kalau dikasih makan pelet. Jadi makin besar ikan itu, kebutuhan nutrisinya menurun. Jadi kandungan protein pada pakannya juga turun.
makin gede. Yang ini masih 40, yang ini masih 40, masih 40 kalau untuk benih. Nah nanti makin kesana makin ke bawah, makin kesana makin turun, makin kesana makin turun. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tentu saja tidak, karena tidak ada praktikan di sini. Siapa juga yang mau nanya? Selanjutnya kita akan masuk ke pakan yang ada warnanya tadi. Ya, yang ada warnanya. Saya ada lupa, ini masih ada 2 jenis lagi. Yang ada warnanya. Ini biasanya pakan yang ada warnanya itu dikasih ke jenis ikan hias. Biasanya. Kalau yang ada warnanya itu biasanya dikasih ke ikan hias karena dia mengandung nutrisi tambahan di luar kebutuhan nutrisi ikan untuk beraktivitas dan tumbuh. Kayak ini. Ini sama dari CPP. Kalau di karungnya tulisannya PK, pakan koi. Ini untuk ikan koi. Ikan yang kalau dikasih makan dia naik ke permukaan, jadi makannya dikasih pelet terapung. Oh iya, terus pelet terapung juga dia lebih lama larut di air dibandingkan pelet tenggelam. Kalau pelet tenggelam itu dia begitu masuk air larut, jadi ngasihnya harus hati-hati. Kalau berlebih nanti merusak kualitas air kalau berlebih. Ini warna merah. Karena warnanya merah, saya kan nggak tahu nih merahnya dari mana. Tapi karena ini warnanya merah dan peruntukannya untuk ikan koi, kemungkinan dia mengandung karoten. Dia mengandung zat warna untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas warna dari si ikan. Jadi dia ditambah karoten untuk meningkatkan kualitas warna dari si ikan sampai warna si pakannya jadi ikut merah. Biasanya pakan yang berwarna kayak gitu. Yang ada juga warna hijau, sama yang hijau juga dia ditambah ada yang spirulina atau bahan-bahan feed suplemen lainnya. Feed suplemen, feed adiktif ya, feed suplemen lainnya. Ya, berarti ini kenapa warnanya merah? Karena balik lagi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari si ikan. Karena si ikan koi itu ada warnanya, berarti harus ada sumber nutrisi yang menunjang untuk kecerahan warna si ikan koi. Jadi ditambah karoten. Bisa nggak ini dikasih ke ikan lele atau dikasih ke ikan emas? Bisa aja, tapi kan mubazir. Tadi karotennya tidak punya fungsi di ikan. Nggak, nanti ikan emas berubah jadi merah, enggak. Jadi spesifik seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan ini flake. Nanti kita juga akan bikin yang bentuknya kayak gini. Ini flake, lembaran bentuknya, bukan lembaran. Ya lembaran sih flake ya. Membentuk flake. Ini kerenyes-kerenyes. Tuh. Ya, ini bentuknya lembaran dan kalau dikasih ke air dia ini tenggelam. Mengapung dulu sebentar terus tenggelam. Sama kayak pengli juga gitu sih, dia mengapung dulu. Jadi ada beberapa yang mengapung terus tenggelam. Ini juga sama, ada beberapa yang mengapung terus tenggelam. Ini kalau yang flake ini biasanya dikasih ke ikan yang makannya itu apa ya, filter feeder gitu disebutnya, apalagi saya pokoknya seperti koridoras, terus ikan helikopter gitu ya, kayak ikan sapu-sapu. Tapi untuk ikan-ikan jenis lain juga bisa. Jadi bentuk dari pakan ini disesuaikan dengan kebiasaan makan si ikan. Bentuk dari pakan ini kenapa ada warnanya? Ada warna yang agak coklat, ada yang agak hijau, dan ada yang merah sama.
berarti ini mengandung protein. Ada nutrisi tambahan selain dari kebutuhan ikan untuk beraktivitas dan tumbuh. Nah, ada kebutuhan nutrisi tambahan. Jadi kebutuhan nutrisi tambahan itu bisa macam-macam, bisa untuk mempercepat pematangan lunak, bisa untuk imunitas dan lain sebagainya. Kalau ini saya rasa untuk kenampakan warna si ikan. Baunya hampir mendekati yang ini. Ya, baunya hampir mendekati yang ini. Hanyir, segar. Kayak ada bau-bau norinya, kayak ada rumput lautnya. Ya, yang ini ya. Kalau yang ini baunya hanyir banget. Ini kayaknya tepung ikannya nggak tahu tepung ikan semua. Kalau yang ini hanyir. Ini lebih hanyir, yang ini lebih hanyir. Ya karena nilai proteinnya juga lebih tinggi sih. Yang ini tidak begitu hanyir, yang ini tidak. Yang tadi kan udah saya bahas ya. Yang ini enggak. Yang ini enggak. Ini tidak hanyir dan tidak manis. Ini tidak hanyir dan tidak manis. Berarti pakan ini memang untuk menunjang warna dari si ikan koi. Ya. Baunya masih di bawah ini, bau amisnya masih di bawah ini. Jadi ini kalau mungkin nanti teman-teman lihat di webnya atau di internet, menurut saya ini nilai proteinnya rendah. Paling rendah. Mungkin sama rendahnya dengan yang nabati ini. Dengan yang tenggelam ini ya. Sama rendahnya. Oke, sekarang saya punya sampel lain. Pelet apung sama. Mana itu? Ecofit-nya. Donana. Ini ada sampel baru datang. Ini pelet apung. Ecofit. Ya, produk CPP sih sama Ecofit. Ini juga sama. Ecofit. Dari kenampakan kita yang mana ya? Yang ini ya. Yang ini boleh. Yang ini yang CP, bukan yang CP 781 bintang, sama dodonya juga CP. Yang kanan ini yang 781 ya. Hypropit 781, yang ini Ecofit. Kalau dari warna mirip, ini lebih gelap. Ya, dari bentuk mirip. Cuman kalau kita lihat lebih detail lagi, sepertinya material yang digunakan untuk Ecofit lebih kasar daripada 781. Ya. Coba kita lihat yang lebih besar. Kalau yang lebih besar kelihatan nggak? Nah, lebih kasar sedikit mungkin ya. Baunya tidak hanyir. Ini baunya tidak hanyir ya, si Ecofit ini. Yang ini lebih hanyir. Ini kan tadi untuk ikan lele ya, kebutuhan nutrisi proteinnya tadi disebutkan. Kalau ini sepertinya untuk ikan-ikan herbivore atau omnivore. Saya rasa ini kandungan proteinnya cukup rendah, ya, kandungan nutrisi proteinnya cukup rendah. Tercium dari baunya. Jadi ini sepertinya untuk pakan ikan jenis omnivore atau herbivore yang kalau dikasih itu dia naik ke atas, makanya dibikin terapung. Oke, saya rasa untuk pengenalannya cukup sampai di sini. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan di kolom diskusi
Nanti kalau misalkan video ini kurang, bisa saya buatkan video tambahan, atau kalau misalkan cukup di kolom diskusi ya cukup kita nanti berdiskusi. Oh ya, kalau misalkan kita urutkan dari yang paling mahal, berarti kalau paling mahal itu kan nutrisinya paling lengkap kemungkinan ya, nutrisinya paling lengkap, terus baik, jadi nggak cuman ada protein, karbohidrat, ada juga vitamin di situ, atau mungkin karotin dan lain sebagainya. Kalau diurutkan dari yang paling mahal, ini yang paling mahal. Ini paling mahal. Ini yang flake. Di urutan kedua ada ini. Ini, dua ini harganya sama. Urutan selanjutnya ada ini. Ini 3 harganya sama. Lalu ada ini. Ya, urutan selanjutnya. Enggak, ini mah. Ada ini. Lalu ada ini. Ini urutan selanjutnya. Lalu ada ini. Lalu ada ini. Tapi harganya beda-beda tipis. Yang ini sekitar 18.000 sekilo, ini sama 18.000. Ini sekitar 12.500. Yang ini sekitar, nah ini terbalik nih. Yang ini sekitar 10.000. Yang ini 9.500. Covid sabar kak? Yang ini 8.000. Paling murah kan, bener? Yang ini paling murah, ini paling mahal. Ini 90.000 100 gram. Ini mah 900.000 100 gram. Ini peruntukannya untuk kalau di kemasannya ya, ini peruntukannya untuk marine, ikan hias air asin, air laut, marine feed yang ini. Jadi kebutuhan nutrisinya lebih lengkap, pasti ada mineral dan lain sebagainya di dalamnya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pengenalan berbagai macam jenis pakan. Mudah-mudahan lewat video ini teman-teman tahu ketika melakukan pemeliharaan pembesaran ikan lele, jenis pakan apa yang harus dikasih. Jadi untuk jenis pakan ini belinya, kebutuhan nutrisinya sekian dan lain sebagainya. Terus untuk ikan lele, nanti untuk pembesaran ikan lele jangan belinya yang ini, itu belinya karena nanti sumber nutrisinya tidak mencukupi untuk ikan lele. Jangan juga beli yang ini untuk pembesaran karena nanti akan merusak kualitas air. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk videonya. Nanti selebihnya akan saya tambahkan pada Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.